Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta ketua kelas pimpin doa dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Ibu ngecek dulu ya kehadirannya. Ya, Bu. Hari ini siapa yang nggak masuk? Bodi Boni kenapa? sakit. Christine Bu, sakit. sakit ya. Baiklah, karena lagi maraknya COVID-19, Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan di rumah, tetap jaga kesehatan, menggunakan masker jika berpergian. Tapi kalian harus tetap semangat belajar meskipun di dalam rumah aja. Baik, kita akan melanjutkan materi kita pada pagi hari ini dengan materi yaitu tentang pantun. Sebelumnya siapa yang mengingat materi minggu lalu tentang Tidak apa? ingat Bu. Oh, belum baca buku ya? Iya Bu, lagi males. Baiklah, Ibu akan mengulang sedikit materi kita minggu lalu, yaitu tentang puisi. Puisi merupakan suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada rima, ritme, dan diri setiap barisnya, dan dikemas dengan menggunakan bahasa disusun dengan kata yang padat sesuai dengan imajinasi penulis dengan penuh makna. Selanjutnya itu ciri puisi. Puisi terbagi menjadi 5. Yang pertama itu puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang kedua itu puisi bermakna konotatif, puisi bersifat simetris, puisi menggunakan sajak syair atau pola pantun. Puisi terdiri dari sintaksis, dan terakhir yaitu puisi digunakan secara lebih padat. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi kita pada pagi hari ini tentang pantun. Sebelum Ibu menyampaikan materinya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dengan tujuan pembelajaran itu peserta didik dapat mengetahui struktur isi teks pantun. Yang kedua itu peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri bahasa pantun. Yang ketiga itu peserta didik dapat memahami makna teks pantun. Yang keempat itu peserta didik dapat membuat langkah-langkah. Apakah anak-anak Ibu tahu apa itu teks pantun? Tidak. Tidak tahu ya? Ya, baik, Ibu akan menjelaskannya ya. Pantun adalah suatu jenis karya puisi lama yang terdiri dari 4 baris dan bersajak ABAB. Tiap lariknya biasanya terdiri atas 4 baris kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya itu tumpuan atau sampiran, dan baris ketiga dan keempat itu merupakan isi. Ada banyak macam-macam pantun seperti pantun nasihat, pantun agama, pantun pendidikan, pantun jenaka, dan pantun teka-teki. Baik, sekarang kita masuk ke ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun terbagi menjadi 5. Yang pertama itu terdiri dari 4 baris atau larik. Yang kedua itu satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua ada pantun itu yaitu sampiran. Baris ketiga dan baris keempat itu adalah isi. Dan terakhir yaitu memiliki sajak rima dengan pola ABAB atau AAAA. Baik, selanjutnya itu syarat-syarat pantun. Yang pertama itu bait pertama pantun terdiri dari 4 baris. Yang kedua, baris pertama adalah sampiran dan baris kedua adalah isi. Satu baris pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata dan bersajak ABAB. Selanjutnya itu Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks pantun. Struktur teks pantun terbagi menjadi 2. Yang pertama itu sampiran dan isi. Sampiran itu merupakan bagian yang terletak pada baris pertama dan kedua. Biasanya pada bagian sampiran ini tidak memiliki hubungan dengan isi pantun. Sedangkan isi merupakan bagian dari isi pantun yang terletak pada baris ketiga dan keempat. Bagian isi ini terdiri dari tujuan pantun itu sendiri yang biasanya untuk menghibur bahkan mengkritik. Selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan teks pantun, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu diksi. Diksi yaitu pilihan kata yang tepat dan cocok dalam penggunaannya untuk menyampaikan gagasan sehingga dapat memperoleh dampak tertentu yang diharapkan. Yang kedua itu bahasa kiasan. Bahasa kiasan yaitu bahasa yang digunakan pelantun untuk menunjukkan makna secara tidak langsung. Yang ketiga itu imaji, yaitu penggambaran yang diciptakan oleh pelantun secara tidak langsung sehingga seolah-olah digambarkan dalam teks.
Imaji yaitu penggambaran yang diciptakan oleh pelantun secara tidak langsung, sehingga seolah-olah digambarkan dalam teks pantun yang dapat dilihat. Dan yang terakhir itu bunyi, umumnya muncul dari kiasan, imaji, serta diksi yang diciptakan ketika menuturkan pantun. Biasanya ada unsur rima atau ritme. Adapun langkah-langkah membuat pantun, yaitu yang pertama menentukan judul, dua melihat rima, yang ketiga menentukan isi, yang keempat menyusun sampiran, dan yang kelima mencari kata yang berbunyinya sama. Apakah anak ibu sudah mengerti? Sudah, Bu. Baik, ibu minta waktu kalian 5 menit untuk diskusi tentang membuat contoh pantun. Ya. Baik, waktunya sudah selesai. Ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kami akan membacakan contoh pantun yang telah kami buat. Pantunnya itu anak kecil tak pandai pakai celana sambil lari membawa jamu. Wahai pria yang di sana, siapakah gerangan namamu? Strukturnya itu terdiri atas 4 baris, terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama itu anak kecil tak pakai celana merupakan sampiran. Baris kedua sambil lari membawa jamu merupakan sampiran. Baris ketiga wahai pria yang di sana merupakan isi. Baris keempat siapakah gerangan namamu merupakan isi. Berpola AB-AB dalam pantun ini yaitu namu-namu. Berdasarkan strukturnya termasuk dalam jenis pantun sloka. Berdasarkan jenisnya termasuk dalam jenis pantun jenaka. Kaidahnya itu yang pertama diksi. Dalam pantun ini pemilihan kata yang digunakan adalah bermakna denotatif atau sebenarnya. Citraan atau imaji. Dalam pantun ini citraan adalah citraan penglihatan dilihat dari baris ketiga, wahai pria yang di sana. Citraan penglihatan ini mampu memberikan rangsangan kepada indera penglihatan si pendengar, sehingga hal-hal yang tidak terlihat menjadi seolah terlihat dari kalimat pria yang di sana. Yang ketiga itu makna kias. Dalam pantun ini tidak terdapat makna kias karena semua kata-katanya bermakna denotatif. Yang terakhir itu irama. Dalam pantun ini iramanya adalah sedang. Cara membacanya dipenggal menjadi 2 bagian yang sama. Misalnya pada baris pertama, anak kecil tak pandai pakai celana, dibacanya dan dipenggal jadi 2. Anak kecil tidak pakai celana. Tanggapannya yaitu kami pada pantun ini dapat bersifat menghibur dan terlihat dari baris pertama yaitu anak tak pakai celana. Ambilkan piring di atas nampan. Di atas nampan terdapat palu. Sudahlah, sudah, jangan dipikirkan, karena yang lalu biarlah berlalu. Strukturnya terdiri atas 4 baris, terus terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama, ambilkan piring di atas nampan merupakan sampiran. Terus yang baris kedua di atas nampan terdapat palu merupakan sampiran. Terus yang ketiga, sudahlah, sudah, jangan dipikirkan merupakan isi. Baris keempat itu, Bu, karena yang lalu biarlah. Baris keempat, karena yang lalu biarlah berlalu merupakan isi. Yang berpola AB-AB dalam pantun ini yaitu ANLU. Berdasarkan strukturnya, Bu, termasuk ke dalam jenis pantun seloka. Terus berdasarkan jenisnya termasuk ke dalam jenis pantun nasihat. Kaidahnya diksi, citraan, imaji. Kalau diksi diksi. Dalam pantun ini pemilihan kata yang digunakan adalah bermakna denotatif atau sebenarnya. Terus citraan atau imaji. Dalam pantun ini citraannya adalah citraan penglihatan dilihat dari baris pertama. Ambilkan piring di atas nampan. Citraan penglihatan ini mampu memberikan rangsangan kepada indera penglihatan kepada indera penglihatan si pendengar, sehingga hal-hal yang tidak terlihat menjadi seolah-olah terlihat dari kalimat di atas nampan. Makna kias.
Dalam pantun ini tidak terdapat makna kias karena semua kata-katanya bermakna denotatif. Terus Bu, yang ketiga irama. Dalam pantun ini iramanya adalah sedang. Cara membacanya dipenggal menjadi dua bagian yang sama. Misalnya pada baris kedua di atas nampan terdapat palu, dibacanya dipenggal jadi dua menjadi di atas nampan atau terdapat palu. Komentar atau tanggapan kami yaitu Tanggapan kami tentang pantun ini adalah pantun ini mengandung nasihat Bu, yaitu biarkanlah yang lalu berlalu karena kita hidup untuk masa depan bukan masa belakang, dan tidak mungkin hal yang sudah berlalu itu menghampiri kita lagi. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan karena kesempatan tidak datang dua kalinya Bu. Itu. Baik anak-anak, cukup sekian pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Ibu akan menyimpulkan materi kita, yaitu tiap baris terdiri atas 4 baris yang bersaja ABAB. Tiap lari biasanya berjumlah 4 kata. Baris pertama dan baris kedua yaitu tumpuan atau tampilan, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pada ciri-ciri pantun juga dapat dinyatakan yaitu pantun tersusun atas 4 baris di dalam barisnya. Sedangkan jenis pantun dapat dibedakan berdasarkan tingkatan umur pemakaian, berdasarkan isinya, dan berdasarkan bentuk dan struktur susunannya. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Terima kasih. Selamat pagi.